Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Yang saya permasalahkan adalah uang yang saya putar kembali terhadap terdakwa, yang saya berikan terhadap terdakwa sampai 2024 yang harusnya cair senilai 6,1 miliar sekian, itu tidak dikembalikan. Artis Bunga Zainal murka. Luapan kemarahan itu ia tumpahkan saat hadir memberi kesaksian di sidang penipuan investasi bodong yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin. Istri dari pengusaha Subdev Singh itu tak bisa menahan emosinya lantaran kesal dengan pertanyaan terdakwa yang memberi pertanyaan berbelit dan sudah dijelaskan di depan majelis hakim. Walhasil, emosi Bunga pun akhirnya meledak di sidang keempat kasus investasi bodong yang telah membuatnya rugi hingga 15 miliar rupiah tersebut. Di BAP saya, itu tidak ada di 2021. Paham ya Pak? Bapak jangan bicara dari 2021. 2021 itu memang ada bersih pedang sedikit ya, tapi alhamdulillah lah lancar. Jadi sempat emosi karena yang saya bingung itu tim lawyernya tuh baru muncul di sidang ketiga. Kemana aja di sidang pertama kedua? Karena kan tahu saya mau datang dan banyak teman wartawan kan. Di beberapa statement yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya kan diputar-putar terus padahal sudah saya sampaikan berulang kali bahwa yang saya permasalahkan itu adalah kontrak kerjasama dengan PO palsu, dengan purchase order yang diberikan oleh terdakwa ini, purchase ordernya itu palsu gitu loh. Di sidang itu, pihak Bunga sendiri mengaku sudah memberi kesaksian sesuai laporan dalam BAP yang diajukannya ke Polda Metro Jaya sebelumnya. Namun, tergugat terkesan terus membela diri dengan mencoba berkelit lewat pertanyaan yang membuat Bunga kesal hingga tersulut emosinya. Kerjasamanya udah lewat batas waktunya ya Bu ya, udah selesai artinya udah gitu. Jadi kenapa diputar-putar ke situ lagi gitu. Kalau udah bela yang salah ya itu namanya udah nggak benar gitu loh. Selain meluapkan emosinya pada terdakwa, Bunga juga meminta agar uang yang telah raib digondol terdakwa dengan dalih investasi di bidang properti agar segera dikembalikan. Apalagi masih ada sekitar 6,2 miliar rupiah yang masih belum dikembalikan pihak terdakwa. Harap ya Mbak, namanya uang cari duit kan susah ya gitu. Tapi kita pengen kasih hukuman yang timpal lah, pembelajar juga buat penipu-penipu di luar sana ya. Sebenarnya keadilan masih ada lah. Ya, sebelumnya Bunga Zainal dan suaminya menjadi korban penipuan berkedok investasi yang nilainya ditaksir mencapai 15 miliar rupiah. Pelaku penipuan itu diduga adalah teman Bunga sendiri yang dikenalnya sejak tahun 2022 lalu, yakni pasangan suami istri inisial CD dan SFS. Bunga awalnya tergoda dengan iming-iming profit yang menggiurkan, hingga akhirnya Bunga dan suaminya sukses menghimpun dana mencapai 15 miliar. Namun, setelah uang 15 miliar disetor, alih-alih mendapat keuntungan, Bunga malah kehilangan modal yang sudah disetor karena ketidakjelasan usaha yang dijalani teman bisnisnya itu. Kalau ditanya kenapa harus ikutan investasi kan udah kaya gitu. Pengusaha mana yang kalau ada duit didiemin aja ditabungkan kan nggak ada ya. Cuma salahnya adalah di tempatkan orang yang salah. Kesal dengan ulah rekan bisnisnya yang tak punya itikat baik mengembalikan modal yang sudah disetor, Bunga pun akhirnya melaporkan pasangan suami istri berinisial CD dan SFS atas dugaan penggelapan uang ke Polda Metro Jaya pada 22 Agustus 2024 lalu. Akibat kasus ini bahkan Bunga sempat mengalami stres berat hingga depresi. Lantas akankah melalui meja hijau yang ditempuh, uang yang raib itu akan kembali? Kalau nggak karena suami saya mungkin tim lawyer saya udah tahu lah ya suami saya tuh gimana,
nggak boleh ada yang bikin saya stres sedikit pun. Pokoknya saya sibuk kayak apa nggak apa-apa deh, kayak jalan-jalan kemana aja terserah, yang penting saya nggak stres. Kalau masalah terwujud ya kita berharap demikian ya, harapan itu kan selalu ada. Hubungan cuma berharap mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya. Mantan model majalah seksi Lisa Mariana seolah tak henti memberi kejutan. Teranyar, setelah pekan lalu sidang mediasinya dengan pihak RK gagal digelar di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat secara mengejutkan. LM rupanya menggugat RK dengan angka yang fantastis, yakni sebesar 16,6 miliar rupiah terkait gugatan perkara hak identitas anak yang masih bergulir di meja hijau. Dalam petitumnya, Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil untuk membayar kerugian imaterial sebesar 6,6 miliar rupiah dan kerugian material 10 miliar rupiah. Nggak bisa kita mengabaikan laporan ya, apalagi nggak datang-datang sidang. Nggak boleh kayak begitu. Sebagai warga negara Indonesia yang baik. Bilangnya sih bukan udah sipil, Pak. Kan hype-nya sendiri gitu loh. Yang menuduh orang, ya kami ya santai-santai aja. Gitu. Jadi siapapun di posisinya Pak RK, kalau kami ataupun siapapun hanya orang yang mau hadir di mediasi seperti itu. Buat apa? Apa yang perlu kita bahas? Karena apa? Legal standing, dasar hukum, ikatan hukum mereka itu tidak ada, jual beli. Jadi apa yang mau dimediasikan? Apa yang mau didamaikan? Saya geram aja ngelihat gayanya kan. Begini, tidak ada pakar hukum di seluruh Indonesia ataupun dunia yang bisa menyatakan anak itu anak si RK atau anak siapa harus dengan DNA. Begitu kan bahasanya. Tapi di dalam gugatan dia mendalilkan bahwa seolah-olah itu adalah anak RK, bahkan minta kebutuhan, minta tuntutan, ganti kerugian dan segala macam. Di dalam petitum permohonannya minta dilakukan DNA. Kan itu kontradiksi. Saya yang bukan hakim sudah membaca gugatan itu aja 99,9% yakin akan ditolak. Setelah saya membaca 1000% gugatan itu akan ditolak. Tak hanya itu saja, bahkan sebagai jaminan kubu LM meminta pihak pengadilan agar menyita aset, di antaranya rumah yang kini didiami RK dan istrinya di kawasan Ciumbelit, Bandung, jika RK tak mampu memenuhi tuntutan LM. Namun, gugatan dengan isi tuntutan ganti rugi dengan angka fantastis itu direspon dingin kubu RK. Bahkan pihak Revalino yang belakangan secara terbuka mengaku sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan LM, menuding kubu LM mengidap sindrom halu. Jadi kalau dia mendalilkan permohonannya, misalnya gugatannya 15 miliar segala macam, terlalu banyak halu, emang mau dikabulkan gugatan seperti gitu? Jangan bayar-bayar saksi bayaran, kasih bayaran kali. Asal jangan ada oknum-oknum lagi, toko-toko yang bermunculan yang fitnah-fitnah lah, senggol-senggol lah. Mau taruhan, sampaikan dengan pengacaranya mereka. Lawyernya Revalino menantang, mau taruhan, apapun taruhannya. Bahkan kalau dia tidak nyahut, saya yang akan bertaruh kepada kalian. Ingatkan omongan saya ini, saya akan berhenti jadi lawyer secara permanen kalau gugatan itu dikabulkan. Tak mau Revalino ikut campur dalam urusannya dengan RK, LM pun tak bisa menahan emosinya ketika mendengar pengakuan dan sindiran kubu Revalino. Di depan juru warta, LM langsung menyindir Revalino agar fokus mengurus badannya supaya bersih di dalam penjara. Mandi dulu, suruh mandi dulu. Suruh mandi dulu. Anak gue mukanya jangan ketawa. Kalau dia lupa, dia pernah mengirimkan foto anak itu kepada saya, Bang. Datanya masih ada di saya, cuma nanti tunggu saya, kata dia. Ya, sebelumnya di tengah panasnya pengakuan LM ihwal hubungan gelapnya dengan RK, hingga sesumbar meminta RK untuk menjalani tes DNA, kubu Revalino muncul dengan pengakuan mencengangkan jika anak yang dilahirkan LM merupakan anak biologisnya. Tapi kubu LM dengan tegas membantah jika putrinya bukan anak biologis dari Revalino. Mandi dulu dibilangin, keluar aja dulu dari dalam penjara, ngaku-ngaku orang muka anak gue cantik begitu, emang gak lihat? Masih di penjara, narkoba kan.
Nih kalau mau ketemu sama teman-teman media tuh make up, pakai bajunya bagus, rapi, jangan belum gosok giginya kuning, ya kan? Dia menyikapi santai saja, bahkan perlu tidak saya mengambil sikap terhadap apa yang disampaikan oleh perempuan ini. Jangan bang, kasihan, udah biarin aja kan. Nanti juga dia kesandung kok kena batunya, kita lihat aja nanti. Meski membantah jika putrinya bukan anak biologis Revalino, namun di depan Ray Utami saat sesi podcast, LM tak membantah pernah punya hubungan spesial dengan Revalino. Tapi LM mengaku hubungan itu hanya selintas. Teman main. Gak penting juga dia dibahas di sini. Kami juga berharap proses ini cepat, biar terang lah, jangan terlalu berlarut-larut. Makin kesana makin gak benar ini sikap perempuan, makin banyak halunya, makin banyak nggak ada nilai positifnya. Lo ngapain ngelaporin gue? Kenal enggak? Apa enggak? Ada apa? Kenapa? Makanya makin geram saya ngelihat tingkahnya perempuan ini. Obatnya perempuan ini jalan satu-satunya kita sekolahkan. Makanya buru-buru. Sebaliknya di depan Ray Utami secara mengejutkan, LM mengaku punya hubungan dengan beberapa artis yang namanya masih dirahasiakan. Jenapnya aku beberkan di sini. Kamu penasaran ya?